Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbincang seputar bunga deposito dan return reksadana. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak I. Gede Arisudana, seorang investment specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu Chandra. Pak Ari, pagi ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dari pemirsa Cerdas 5 Menit ini ya. Ada dari Pak Agung dari Jakarta yang bertanya, kenapa di saat suku bunga deposito turun, investasi pada reksadana justru dapat menawarkan potensi hasil investasi yang lebih menarik. Kenapa? Bisa dijelaskan? Oke, untuk menjawab pertanyaan Bapak Agung, saat terjadi penurunan suku bunga deposito, umumnya permintaan terhadap obligasi itu akan mengalami peningkatan. Karena obligasi menawarkan potensi bunga atau kupon obligasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan bunga deposito. Ya. Nah, meningkatnya permintaan terhadap obligasi inilah yang mendorong kenaikan harga obligasi. Ini berdampak baik bagi reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana pendapatan tetap ini mayoritas melakukan investasi pada obligasi-obligasi. Oke, nah bagaimana dengan reksadana jenis lainnya? Untuk reksadana jenis lain, misalnya reksadana saham, nah biasanya penurunan suku bunga di pasar ini dipandang juga sebagai momentum yang positif di pasar saham. Mengapa? Karena saat suku bunga berada dalam fase atau tren penurunan, perusahaan-perusahaan bisa mencari dana pinjaman untuk ekspansi perusahaan dengan bunga pinjaman yang relatif juga lebih murah. Nah, ekspansi perusahaan ini dipandang sebagai hal yang positif. Kenapa? Karena diharapkan akan meningkatkan pendapatan perusahaan di masa mendatang. Inilah yang mendorong kenaikan harga saham. Sehingga reksadana saham yang berinvestasi pada saham-saham juga berpotensi mendapatkan kenaikan nilai aktiva bersih dengan adanya tren penurunan suku bunga di pasar. Oke, ini Pak Ari, jadi bagi pemirsa di rumah yang barangkali berinvestasi di deposito, jika pada saat ini suku bunga deposito sedang mengalami penurunan, apa kiranya sebaiknya dilakukan supaya agar paling tidak memang tujuan keuangannya bisa tetap tercapai ya? Iya. Jadi saat terjadi penurunan suku bunga deposito, nasabah harus cerdik melihat alternatif lain untuk mengembangkan dana simpanannya. Salah satunya bisa melalui reksadana, Bu Chandra. Oke, tapi ini bagi barangkali pemirsa di rumah yang juga masih sangat awam, para pemula ini belum pernah berinvestasi di reksadana. Mungkin agak bingung harus berinvestasi di reksadana jenis apa ya sebaiknya? Untuk investor yang ingin memulai berinvestasi di reksadana, sebenarnya harus mengetahui dulu. Yang pertama adalah tujuan berinvestasi, jangka waktu investasi, dan profil risiko dari investor tersebut. Misalkan nasabah yang punya tujuan jangka pendek, mengutamakan likuiditas yang tinggi dan menghindari risiko, berarti reksadana yang sesuai untuk nasabah tersebut adalah reksadana kategori pasar uang. Yeah. Namun misalkan nasabah punya tujuan investasi jangka panjang, misalnya untuk pensiun, kemudian nasabah punya profil risiko yang agresif maksudnya dia berani menerima potensi fluktuasi nilai modal untuk mendapatkan potensi return yang lebih tinggi lagi. Nasabah tersebut cocok untuk reksadana campuran saham atau bisa juga ke reksadana saham. Oke, tapi apakah barangkali saya masih belum mengetahui bagaimana sih profil risiko kita sendiri, itu bagaimana kita bisa mengetahui? Itu nanti akan dibantu pada saat pengisian formulir-formulir, atau ada semacam kuesioner atau tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan-rekan dari tim marketing. Oke, supaya mempelajari betul-betul apa profil resiko kita jika dijawab dengan betul. Jujur ya. Harus sesuai soalnya. Harus sesuai. Nah, jika kita sudah memiliki reksadana, tentunya bagi para pemula, apakah memang harus dipantau terus? Terutama jika kita juga melihat ini suku bunga deposito sedang turun, apakah kemudian reksadana kita juga harus terus dipantau atau bagaimana? Sebenarnya dipantau secara berkala saja, misalnya setiap bulan atau 3 bulan, tidak perlu tiap hari. Karena reksadana ini kan sifatnya lebih pasif, dikelola oleh manajer investasi. Jadi terutama saat suku bunga mengalami penurunan, biasanya investasi di reksadana akan cenderung memberikan potensi yang relatif lebih baik. Tapi yang lebih penting lagi adalah bukan saja investasi saat suku bunga mengalami penurunan, tapi investasi ini dilakukan secara disiplin dan teratur. Pastinya. Baiklah Pak Ari, sebagai penutup, apakah ada saran barangkali bagi penanya tadi, Bapak Agung dari Jakarta? Untuk Pak Agung dan pemirsa lain, investasi pada reksadana saat suku bunga deposito mengalami penurunan berpotensi untuk memberikan kinerja investasi yang relatif lebih baik. Namun yang perlu diingat adalah investasi pada reksadana sebaiknya dilakukan bukan hanya pada saat suku bunga deposito mengalami penurunan, namun lebih baik lagi adalah investasi ini dilakukan secara disiplin dan teratur. Baiklah, terima kasih Pak Ari atas informasinya dan kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh